mulai dari software, ya, software, kemudian juga bentuk tugas-tugas komputer lainnya semuanya sudah digantikan ya atau sudah dikerjakan oleh robot. Misalnya bagian akuntan. Nah, bagian akuntan itu melakukan proses hal yang alamiah, dulu menjurnal ya kan, debit kredit. Nah, itu kan manual in nature gitu ya. Kemudian yang sifatnya time consuming, mengkonsumsi waktu yang banyak, itu tergantikan ya. Atau punya tugas yang terstruktur, itu digantikan ya. Kemudian juga punya aturan yang jelas, itu tergantikan oleh RPA namanya ya. Robot itu RPA bahasa internasionalnya ya. Dan pekerjaan yang dilakukan secara repetitif berulang-ulang, nah itu potensi sangat digantikan oleh yang namanya robot ya, RPA. Nah, tugas-tugas fungsi akuntansi udah nampak gitu kan. Ya bagaimana kalau di dalam akuntansi itu ada yang namanya apa ya, recurring transaction ya, transaksi yang berulang. Misalnya bayar listrik. Nah, bayar listrik itu kan rutin ya kan, tiap bulan. Atau enggak tiap bulan ya, setiap tanggal tertentu kalau sudah ada kriterianya habis, maka minta isi ulang misalnya. Seperti itu kan. Nah, inilah jadi ada 5 variabel yang sifatnya digantikan oleh RPA ya. Yaitu manual in nature, kemudian time consuming, kemudian structure test, kemudian clearly defined sampai dengan repetitif ya. Nah, itu. Dan juga mata uang ya, bagaimana perubahan mata uang di website itu menseleksi dari data ya, kemudian juga menseleksi nilai kurs ya, kemudian juga menseleksi jumlah US-nya ke dalam Excel, kemudian juga terkait dengan penjualan sampai pada terjadinya kegiatan yang berulang di level 3 ya, atau step 3 gitu ya, next foreign. Nah, ini semuanya potensial digantikan oleh yang namanya robot tadi gitu ya. Jadi keuntungan menggunakan robot di sini ya itu tadi, quicker, lebih cepat ya. Kemudian bisa bekerja 24 jam. Kalau manusia kan nggak bisa kerjain 24 jam ya kan, ada waktu istirahat, ada isoma gitu kan. Kemudian juga produktivitasnya bisa konstan gitu ya. Kemudian juga kesalahan itu kecil kemungkinan ya. Kemudian juga tidak mudah bosan ya, kalau manusia mudah bosan gitu ya, kalau robot nggak. Kemudian juga biayanya murah ya, daripada menggaji gitu kan, ini robot yang jalankan, maka robot itu kan nggak digaji kan, tapi digerakkan oleh energi atau listrik. Kemudian juga lebih mudah di scalable ya. Nah, inilah semuanya pekerjaan yang dilakukan oleh robot ya. Mungkin adik-adik semua mendengar kan isu bagaimana PNS itu nanti digantikan oleh robot katanya. Nah, ini isunya sekarang ya. Nah, kalau seperti itu ya logis saja gitu kan, karena RPA robot itu bisa menjalankan tupoksi yang dilakukan oleh PNS, ASN gitu ya. Nah, itu. Ya. Dan kalau kita lihat sini proses otomatisasinya yang melibatkan yang namanya proses intelijen ya, dan artificial intelligence, artinya ada kecerdasan buatan. Nah, jadi kecerdasan buatan atau neural network atau artificial intelligence ini terlibat ya. Nah, itu. Dan kira-kira kalau bidang keuangan apakah berpengaruh gitu ya? How can IP enhance in the finance function? Nah, di sini kalau kita lihat ya, bahwasanya bidang keuangan itu ya tidak lepas dari namanya sense, perasaan. Kemudian think, akal, ya, kemudian tindakan. Nah, jadi situ yang namanya sense ya, membaca informasi gitu ya dari berbagai jenis dokumen yang ada dengan menggunakan bahasa alamiah. Nah, kemudian juga memprediksi, nah kemudian juga mengentry. Nah, itu maka potensi ya gitu ya, bidang-bidang keuangan itu akan digantikan yang namanya oleh komputer tadi gitu ya. Nah, jadi bentuknya bisa dalam hal ini ada sebuah kasus gitu ya yang menunjukkan laporan manajemen ya, di mana kepekaan atau juga poin atau juga solusi atau juga manfaat yang didapatkan dengan menggunakan robotik itu lebih apa ya, lebih tinggi gitu ya. Nah, itu. Nah, itulah yang perlu kita sampaikan hari ini gitu ya. Kira-kira ada yang mau didiskusikan adik-adik sekalian? Ada? Ya, kalau tidak ada, coba diabsenkan dulu ya. Nanti siapa yang pakai laptop mohon diabsenkan.
Coba di print screen-kan. Baik, Nanti WA ke saya ya. Ya. Ya, baik. Kalau udah, saya kira itu saja ya perkuliahan kita, dan kita lanjutkan nanti di minggu depannya ya. Minggu depan udah terakhir ya perkuliahan kita ya. Berapa kali lagi? 1 kali lagi ya. Ya, baik. Jadi nanti tugasnya UAS-nya saya bentuk paper juga nanti ya. Dalam bentuk paper dibuat lagi ya. Baik, selamat siang dan salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Ya. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin lift ya, Pak. Ya.